Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ki Suroso di SRK Channel YouTube. Dan alhamdulillah kita semua selalu disehatkan, selalu dikasih sehat jasmani dan rohani. Adapun buat kalian yang selalu menonton channel SRK Channel, selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan apa yang teman-teman inginkan selalu tercapai dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, di malam hari ini saya Ki Suroso kedatangan tamu jauh-jauh dari Pekalongan datang ke Padepokan untuk menceritakan mengenai masa lalunya atau masa kelamnya yang insya Allah saya akan bantu memecahkan misteri yang menyangkut dalam tubuhnya ataupun dalam keluarganya. Dan mudah-mudahan dengan kita berdiskusi di sini senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba menanyanya kepada yang bersangkutan. Namanya siapa, Mas? Nama saya bisa dipanggil dengan Narto. Baik, kedatangan Mas Narto jauh-jauh dari Pekalongan ini maksudnya apa, Mas? Jadi seperti ini, Ki. Saya tuh ada keluhan, entah itu keluhan karena kondisi kehidupan saya, kondisi keluarga saya, dan mungkin saya memiliki masa kelam yang benar-benar sangat dalam ilmu instan yang ingin serba instan, entah itu ekonomi, entah itu jabatan, dan entah itu soal jodoh ya. Dulu kalau jodoh waktu dulu gitu, dimulai dari mana ya, Ki? Dimulai dari jodoh aja, Ki. Jadi pertama-tama itu awalnya dulu memang saya susah sekali untuk mendapatkan pasangan. Dan setelah berjalannya waktu, saya tidak tahan untuk tinggal sendirian dan saya akhirnya mencari seseorang yang bisa memberikan saya ilmu pelet dan sebagainya. Ya memang saya memang tidak berpikir panjang. Memang saya memiliki dua pilihan ya, gitu. Tapi memang untuk yang saya nikahi itu baru hanya yang satu, yang baru pertama kali saya targetkan untuk pelet. Nah setelah itu, setelah kita menikah dan selanjutnya dalam waktu kurun waktu 3 tahun itu saya belum diberikan keturunan. Nah belum diberikan keturunan, saya pun dalam posisi kesusahan dalam ekonomi. Nah dan secara tidak langsung saya pun sudah terpikir bagaimana caranya menghasilkan uang dalam waktu seminggu tanpa bekerja susah payah kesana kemari. Dan saya pun ingat kata-kata guru saya dulu,
kalau Anda ingin setelah mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan bukan rezeki ya, uang lah, kekayaan, jangan lupa untuk itu sebelum menikah dulu, setelah saat malam pertama ya. Nah, di situ disyaratkan untuk mengambil darah perawanan dari istri. Ya. Itu untuk salah satu syarat agar kekayaan itu bisa berlaku. Tapi karena saya melupakan syarat itu, ada salah satu hal yang mengganjal, yaitu entah kenapa di dalam tubuh saya seperti semacam bukan hanya saya seperti itu. Ya mungkin kalau Ki Suroso Ya. kalau Ki Suroso tahu itu karena apa ya, Ki? Jadi kehidupan saya itu memang berat. Jadi gini, Mas Narto. Ya. Jadi saya akan coba menggali satu persatu dulu Pak Narto. Apa yang saya lihat, apa yang saya sedang berinteraksi dengan apa yang pernah Mas Narto lakukan waktu itu. Jadi sebetulnya Mas Narto itu untuk yang ilmu pelet itu tidak akan memakan korban. Yang namanya manusia itu wajar, manusiawi, punya hasrat kita untuk jatuh cinta. Tapi mungkin untuk sebagian orang, contohnya Mas Narto, kita mencintai seseorang itu supaya seseorang itu jatuh cinta kepada kita itu seperti apa caranya? Mungkin Mas Narto larilah kepada praktisi. Akhirnya Mas Narto bisa dikasih isim ataupun dipasang sesuatu yang ada di dalam hodang itu, dimasukkan ke dalam tubuh Mas Narto yang disebut susuk. Nah, yang saya lihat itu Mas Narto itu sepertinya dulu itu dimasukkan barang ke dalam tubuh Mas Narto. Terus Mas Narto itu sepertinya dimandi kembang. Jadi yang namanya dipasang susuk itu Mas Narto, memang dalam Al-Quran itu kan tidak diperbolehkan, diharamkan. Jadi saya di sini tidak menyalahkan Mas Narto, tapi kan di sini saya ingin mencoba meluruskan, membuat contoh kepada yang ingin memasang susuk seperti itu. Jadi yang saya lihat itu memang Mas Narto itu lari ke praktisi itu, iya, di pemasangan susuk. Benar nggak Mas Narto? Jujur aja Pak, karena yang saya lihat sekarang itu memang di badan Mas Narto itu, di wajah Mas Narto itu tuh kelihatan sama saya. Jadi mungkinlah sama orang awam itu tidak kelihatan, tapi sama saya kelihatan. Benar nggak Mas Narto? Sebenarnya ya ada rahasia yang lebih tidak ingin saya ceritakan, karena dulu saya memiliki dua pilihan untuk menjadikan istri. Jadi gini Mas Narto, karena di istri yang pertama saya tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Baik. Ya,
Jadi memang teman-teman, jadi kita dapat pelajaran berharga di sini teman-teman. Jadi di sini saya mencoba meluruskan, cari jalan. Kalau bisa Mas Narto lari lagi kepada gurunya untuk mencabut susuknya. Kita bisa mencoba mengeluarkan kodamnya, cuma barangnya itu saya tidak bisa mengeluarkannya karena yang bisa memasang barang itu guru Mas Narto sendiri dulu. Jadi alangkah baiknya mungkin saya tarik kodamnya, saya kunci kodamnya supaya tidak menjalar kemana-mana yang pada akhirnya menyengsarakan Mas Narto. Jadi Mas Narto itu sebenarnya bukan hanya pasang susuk Mas Narto. Yang saya lihat sempat sempat melakukan pesugihan. Betul begitu Pak Narto. Pesugihan sebenarnya saya sudah kembali ke guru saya. Tapi saya mendapatkan bisikan bahwa saya harus meninggalkan istri saya, dan itu pun sudah saya lakukan. Jadi begini, dan sekarang saya sudah menikah pada pilihan saya yang kedua, dan sekarang pun saya sebenarnya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. jadi alasan Mas Narto kesini sebetulnya apa? Lebih baik jujur terus terang kesini, yang namanya kita mencari solusi itu diungkapkan semuanya. Lebih malu lagi ketika saya mengetahui kelakuan Mas Narto dulu. Jadi yang namanya diskusi dibawa enjoy aja Mas Narto. Kita di sini diskusi, di Padepokan ini diskusi untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Jadi gini Ki, entar ya. Jadi gini Ki, selama saya melakukan apa yang dikatakan oleh guru saya dan bisikan ini, entah kenapa dalam tubuh saya itu seperti tidak hanya ada saya banyak, kemudian saya itu melakukan apa yang saya tidak tahu ternyata memang sudah terjadi. Jadi gini Mas Narto, memang semua orang mempunyai pilihan. Jadi yang saya simpulkan itu di dalam tubuh Mas Narto itu terkadang apa yang sudah Mas Narto tanam, jadi akhirnya tumbuh sekarang ke dalam tubuh Mas Narto. Jadi ketika Mas Narto lengah ataupun daya pikir Mas Narto tidak stabil, secara tiba-tiba makhluk seperti
makhluk-makhluk yang pernah Mas Narto ritualkan itu akan memasuki secara tiba-tiba tanpa Mas Narto sadar, itu akan masuk. Apalagi kalau Mas Narto melakukan pesugihan, otomatis dulu Mas Narto ada perjanjian, betul tidak? Sebenarnya saya itu tidak ingin melakukannya, Ki. Tapi seperti terjadi begitu saja. Saya terhasut, Ki, terjebak dalam perjanjian itu. Jadi di sini apa yang saya bisa bantu untuk Mas Narto? Saya ingin kehidupan normal, Ki, karena saya merasa di dalam diri saya itu ada yang tidak benar, Ki. Baik, Entah itu efek dari perjanjian apa. baik, jadi gini Mas Narto, saya coba sampaikan ya. Ini juga pelajaran, Pak, berharga buat saya ataupun buat teman-teman yang selalu nonton SRK Channel. Buat kalian yang ingin mencoba melakukan kekayaan secara instan, nanti efeknya itu akan kepada diri kita, bahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan saya lihat memang Mas Narto itu sudah menumbalkan beberapa anaknya itu yang saya lihat. Jadi Mas Narto ini tidak terima apa makhluk yang selama ini menghantui Mas Narto ini saya bicarakan itu tidak terima, teman-teman. Jadi seperti inilah. Jadi tiba-tiba wujud Mas Narto aslinya berbicara, tapi terkadang makhluknya yang berbicara. Jadi memang inilah sosoknya yang memakan korban anak-anaknya Mas Narto ini. Sepertinya ini. Betul. Keluar kamu. Tolong kamera bisa dijauhkan. Saya akan coba lawannya. Bismillah. Saya akan coba memutus perjanjian Mas Narto sama makhluk ini.
Saya mau bercerita nih. Sebenarnya Eh, Allah. Abang bisa ambilin botol mana? tolong saya ingin lepas dari semua ini Ki. Bismillah. Memang saya putus perjanjiannya supaya tidak kasihan ke Mas Narto yang memang sudah ada perjanjian, kita cuma hanya sekedar perantara untuk membantunya Mas Narto untuk bisa kembali seperti orang. Dan memang makhluknya ini tidak terima akan saya putuskan. Dan hei, keluar kamu. Keluar baik-baik atau saya akan membinasakan kamu.
juga istighfar Mas Narto. Saya akan coba membantu dengan hawa murni saya supaya Mas Narto berdiri Mas Narto bisa hadap sama saya biar supaya baik. Saya akan mencoba memberikan penjagaan kepada Mas Narto semaksimal mungkin saya, ataupun ketika Mas Narto terjadi sesuatu akan terlebih dahulu mengenai saya. Maka dari itu kasihan kepada Mas Narto, daripada Mas Narto ini sebentar lagi akan dijadikan tumbal. Jadi makanya tadi setan makhluk jinnya yang tadi itu saya coba untuk diputuskan dengan raganya Mas Narto ini. Mudah-mudahan dengan saya sudah memutuskan dengan raganya Mas Narto ini, Mas Narto bisa hidup normal lagi. Walaupun nanti saya akan kasih syarat untuk bisa menormalkannya lagi kehidupan Mas Narto. Mungkin tapi kekayaan yang Mas Narto sekarang punya, yang awalnya dari makhluk itu, mungkin akan kembali lagi kepada makhluk itu, entah itu kebakar ataupun seperti apa. Intinya saya sudah memutuskan menormalkan Mas Narto kembali. Siap, saya ikhlas Ki. Siap ya Mas Narto ya, ikhlas ya. Saya ikhlas Ki. Ketika kekayaan Mas Narto hilang semua, ikhlas ya. Yang penting Mas Narto hidup normal lagi ya. Iya Ki, saya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Harto, saya bisa memutuskan
perjanjian Mas Narto dengan jin tersebut. Saya akan coba membinasakan jin tersebut supaya Mas Narto terselamatkan. Begitupun yang tadi saya tangkap, teman-teman. Jadi istrinya Mas Narto itu memang sasaran ketika Mas Narto tidak bisa mengasihi tumbal lagi kepada istrinya, berhubung istrinya yang pertama sudah tidak ada dijadikan tumbal, dan anak yang satu dan kedua itu sudah dijadikan tumbal. Benar Mas Narto ya? Jadi anak saya itu yang dari istri kedua sudah. Jadi alhamdulillahnya istrinya Mas Narto itu dibentengi dengan keislamannya. Jadi jin itu merasa kepanasan ketika ingin mendekati, ingin mencoba tumbal, mengambil nyawanya istrinya. Dia sangat kuat sekali istrinya memang, yang saya lihat itu. Dan akhirnya yang tadi saya coba untuk berdiskusi sama jinnya tersebut, memang sebentar lagi nyawanya Mas Narto itu akan meninggal. Sebenarnya tadi perjanjian saya untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang persoalan usia ini. Mungkin karena itu juga dan entah kenapa waktu ini sudah agak ringan untuk menceritakan. Istri saya yang pertama itu saya benar-benar menyesalinya, seperti bukan saya yang melakukan. Jadi maaf ya Ki, dulu harus mulai tidak hanya untuk menumbalkan darah ya Ki, memang menjaga jiwanya, dan mulai ada memang saya mendapatkan bisikan yang benar-benar jahat Ki. Itu harus mengambil sesuatu dari sini, entah itu arteri atau apa, itu harus dikuluti seperti itu. Dan lalu setelah itu arteri tersebut akan ditanamkan ke dalam sebuah kayak seperti kendi ya, kendi, dan itu diisi oleh darah babi, lalu darah perawan, dan juga sperma perjaga ya, untuk mendapatkan kekayaan yang sekarang itu. Baik, ini perjanjian antara makhluk jin yang selama ini menghantui Mas Narto. Alhamdulillah saya sudah putus, dan ketika makhluk jin itu ingin mencoba mengambil nyawa Mas Narto, insya Allah Mas Narto sudah ada penjaganya. Walaupun Mas Narto kena benturan, pasti yang pertama akan kepada saya dulu. Insya Allah saya akan bantu semampunya saya. Mungkin nanti Mas Narto ada syarat-syarat yang harus Mas Narto penuhi untuk memutuskan semuanya yang akan menyangkut paukan dengan jiwanya ataupun nyawanya Mas Narto. Tapi saya juga mohon maaf kepada Mas Narto, mungkin hasil kekayaan dari persekutuan Mas Narto sama jin akan lenyap.
dengan sesaat. Mas Narto harus menerimanya. Iya, saya ikhlas. Yang penting saya mendapatkan kehidupan normal kembali. Yang penting Mas Narto memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan Mas Narto, yang memberi rezeki, yang memberi sehat nikmatnya manusia itu yang menciptakan Mas Narto. Jadi kita ingin sukses, kita ingin dapat kekayaan, Mas Narto harus lebih giat bekerja. Mas Narto harus lebih gigih untuk menjalankan sesuatu yang ingin Mas Narto kerjakan. Jadi yang namanya kita bersekutu sama jin ya seperti ini efeknya. Kita juga untuk teman-teman mendapatkan ilmu. Contoh, jangan seperti Mas Narto. Sebenarnya Ki, saya dari kecil memang kepercayaan keluarga saya itu entah kejawen atau gimana, tapi memang kita tidak percaya Tuhan Ki. Kita sampai sekarang pun saya masih bingung. Memang dari kecil saya sampai sekarang tidak percaya Tuhan Ki. Jadi gimana untuk, tapi yang saya lihat istri Mas Narto itu Islam, karena saya lihat itu rajin ibadah. Iya. Karena memang Gimana? memang sebelum untuk yang istri pertama memang tidak memang satu golongan. Tetapi saya entah mendapatkan bisikan agar untuk sukses mendapatkan kekayaan dan sebagainya termasuk syarat juga. Entah itu saya masih bingung di dalam situnya gitu. Kenapa istri saya juga termasuk sebuah syarat ke masukiat saya itu. Nah saya takutnya istri saya malah nanti yang kena gitu. Insya Allah kalau istri aman. Yang saya lihat nanti saya akan berikan penjagaan juga kepada istri untuk tidak dijadikan atau tidak dikejar-kejar oleh persekutuan antara Mas Narto sama jin tersebut yang tadi sempat saya putus. Maka dari itu mungkin Mas Narto kalau misalkan bersedia ataupun sanggup ataupun ikhlas ridho dari hati, alangkah baiknya Mas Narto itu menjadi muslim atau mu'alaf, atau bisa dipikir-pikir terlebih dahulu. Mungkin nanti kesini lagi Mas Narto pikir-pikir lagi. Untuk saat ini Mas Narto saya kasih perlindungan dulu. Mungkin setelah di rumah Mas Narto pikirkan dulu apa yang saya omongkan, jangan seperti kemarin lagi. Karena saya membantu Mas Narto itu karena saya niatnya ikhlas, kasihan melihat sesama manusia kita bersahabat, bersaudara, walaupun kita baru berjumpa, tetapi yang namanya menolong sesama itu tidak harus kenal lama. Maka dari itu saya di sini membantu Mas Narto. Dan kebetulan di sini juga saya ada praktisi, teman praktisi yang bisa mewujudkan, yang bisa menggambarkan yang tadi saya putuskan. Saya panggil saja Ki Haris. Jadi ini Ki Haris ya, jadi yang akan menggambarkan tadi perwujudan makhluk yang memakan tumbal
anak-anak Mas Narto dan juga istri pertama Mas Narto. Baik, Pak Aris, bisa dilihat seperti apa? Bisa digambarkan nggak Pak Aris? Ini udah wujud didampingi ini siluman tengkorak. Baik, sambil nunggu teman saya Ki Haris menggambar, saya ingin menceritakan lagi kepada teman-teman supaya kita semua ketika saya selalu bercerita, saya selalu ngomong, kenapa Ki selalu omongannya diulang-ulang, karena saya selalu mengingatkan kepada kalian yang ada di rumah ataupun penonton setia subscriber SRK Channel atau penggemar Ki Suroso, alangkah baiknya kita selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa untuk meminta kemudahan, untuk meminta rezeki yang halal. Insya Allah ketika kita selalu berusaha, apalagi kita menjalankan sholat 5 waktu bersama sholawatnya yang tadi saya amalkan, sholat Jibril, insya Allah rezeki untuk kepada kita selalu dilancarkan atau setidaknya dimudahkan jalannya ketika kita mau berusaha atau mencari rezeki yang halal. Jadi jangan sesekali kalian bersekutu dengan makhluk-makhluk jin secara instan sebelum kalian menyesal. Jadi alhamdulillah di sini saya bisa membantu atau bisa memecahkan misteri Mas Narto yang selama ini menghantui keluarganya ataupun Mas Narto. Baik, kita sambung lagi kepada Ki Haris. Gimana Pak Haris? Sudah coba saya lihat. Jadi bisa saya lihat dulu. Jadi bisa diceritakan Pak Haris, jadi ini sosoknya ya teman-teman ya. Jadi ini sosok yang sosok yang selalu menghantui ataupun memakan tumbal. Jadi mungkin
di sini saya akan tambahkan, jadi memang di sini itu antek-antek dari siluman ini tuh masih ada lagi teman-teman, masih banyak lagi. Jadi di sini itu masih banyak lagi seperti siluman-siluman di sini teman-teman. Jadi di sini itu masih banyak siluman, berhubung saya tidak bisa menggambarkannya, jadi saya coba untuk menelaah aja ya teman-teman, ya menafsirkannya ya. Jadi bisa ditafsirkan Pak Haris, ini maknanya apa Pak Haris? Jadi bisa dilihatkan ke kamera Pak Haris. Kalau yang ular ini berarti dari yang ini, dari emas. Ya. Jadi Kalau memang ini yang ini rajanya. Jadi memang ini Pak Mas Narto, jadi yang memakan tumbal ini dulunya memang Mas Narto itu kan pada siluman ular, betul. Jadi yang selama ini memakan tumbal itu memang kenapa siluman ular itu dulu tuh mas malam pertama itu Mas Marto itu tidak menggauli istri, tapi menggauli ular ini. Jadi di sini ini adalah rajanya. Jadi teman-teman di sini ini jadi ada siluman ular. Jadi siluman ular ini yang selalu memakan tumbal. Terus di sini ada rajanya. Jadi kesalahan Mas Narto ini bersekutu dengan siluman-siluman seperti ini. Jadi kita akhiri aja teman-teman ya. Kita sudah memecahkan misteri yang selama ini menghantui Mas Narto. Sudah tenang Mas Narto, sudah nyaman. Sudah mendingan Ki daripada sebelum. Untuk Ki Haris ada yang bisa ditambahkan? Sudah. Tapi rasanya kayak ada yang kosong gitu ya? Ya, karena kan si makhluk ini sudah saya lenyapkan, sudah saya putuskan dengan raganya Mas Narto. Jadi untuk kedepannya Mas Narto akan terasa enteng. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin yang ketika Mas Narto banyak pikiran ataupun tidak stabil secara tidak langsung si makhluk ini. Jadi si makhluk ini teman-teman, ketika Mas Narto ini tidak stabil pikirannya, makhluk ini akan masuk secara tidak sadar, ini akan masuk. Jadi sudah terpecahkan ya Mas Narto. Nanti saya akan kasih syaratnya untuk kembali lagi hidup normal lagi insya Allah. Yang penting Mas Narto selalu berikhtiar meminta kepada yang menciptakan Mas Narto. Segitu saja penguakan misteri malam ini. Saya akan sambung lagi selanjutnya dengan misteri-misteri selanjutnya. Tetap selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Segimana kita diberikan rezeki kecil besarnya rezeki, kita harus selalu bersyukur. Baik, saya mohon pamit. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Ki Suroso bersama Ki Haris dan Mas Narto, saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Selalu setia di channel SRK Channel bersama saya Ki Suroso, dan jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.